Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma Safira S. dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai Lilidae. Adapun anggota saya yaitu Putri Melati Sina, Nur Sakina Nurdin, Nur Nadia, Rahayu Landari, Nur Namira Rahman, Revana Isdaini, Nurul Isma, Nuranisa Tiara Putri, Nurul Uswa. Pengertian Lilidae. Subkelas Lilidae merupakan liliopsida yang hidup terestrial atau epifit dan jarang akuatik. Habitusnya ada yang herba, semak, bahkan pohon. Daun tersebar pada beberapa specioset batang, bunga, hipogynous, dan pada beberapa spesies epigynous. Variasan bunga di dalam lingkaran 3+3, seringkali keduanya petaloid. Adapun lebih lengkapnya telah tampil di layar. Berikut adalah subkelas Lilidae yaitu ordo Liliaceae dan ordo Orchidales. Adapun kelompok kami akan membahas Liliaceae. Ciri umum Lilidae. 1. Anggota subkelas Lilidae pada umumnya hidup terestrial atau epifit dan jarang akuatik. Habitusnya ada yang herba, semak, bahkan pohon. 2. Daun tersebar dan pada beberapa spesies roset batang. Memiliki variasan bunga dalam 2 lingkaran, memiliki stamen 1, 3, atau 6, jarang. Subkelas ordo Liliales terdiri atas 15 famili, yaitu Philidraceae, Puntodoraceae, Hemodoraceae, Cinastraceae, Liliaceae, Iridaceae, Phlogiaceae, Aloecae, Agavecae, Xanthocae, Haguanaceae, Picaicaceae, Stemonaceae, Similaceae, dan Dysrocae. Adapun dari 15 famili ini kami hanya akan menjelaskan 10 yang akan diteruskan 5-nya lagi oleh kelompok 5. Selanjutnya, ordo Liliales berupa semak perdu, ternak, perennial, mempunyai rimpang imbisisif, dan ada pula berupa tumbuhan memanjat. Daun tersebar merupakan roset akar, kelamin berkelamin tunggal, actinomorf atau zygomorf, tersusun dalam rangkaian yang bersifat meiosis. 7. Hiasan bunga berupa tenda bunga berbilang 3 yang tersusun dalam lingkaran menyerupai mahkota benang sari. Terdapat 6 dalam 2 lingkaran yang dalam, seringkali tidak ada buah menumpang atau tenggelam. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Mungkin saudari Pumen, disilahkan. Ya, baik. Selanjutnya yaitu ciri-ciri umum Lilidae. Kita masuk pada ordo Liliales. Pertama, ordo Liliales kebanyakan tumbuhannya berhabitus herba atau terna perennial, mempunyai rimpang, umbi sisi atau umbi lapis. Kadang-kadang juga berupa semak atau perdu, bahkan berupa pohon. Ada pula yang merupakan tumbuhan memanjat. Kedua, daun tersebar pada batang atau merupakan roset akar. Bunga banci atau karena adanya reduksi salah satu alat kelaminnya menjadi kelamin tunggal. Actinomorf atau zygomorf biasanya tersusun dalam rangkaian bersifat racemose. Ketiga, benang sari biasanya 6 dalam 2 lingkaran. Lingkaran yang dalam seringkali tidak ada. Bakal buah menumpang atau tenggelam. Kebanyakan beruang 3 dengan bakal biji yang anatrop. Yang keempat, perhiasan bunga berupa tenda bunga
Berbilangan 3 yang tersusun dalam 2 lingkaran menyerupai mahkota, kadang-kadang seperti kelopak, tetapi jarang dapat dibedakan dalam kelopak dan mahkota. Lanjut. Ya, untuk materi selanjutnya saya serahkan ke teman saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai filum Phyllidraceae. Nah, filum ini merupakan kelompok tanaman berbunga dan tumbuhan monokotil, berhabitus herba atau terna, batangnya tegak, pendek, rimpang, bentuknya daun spiral, bunganya uniseksual atau berkelamin tunggal dengan simetri bunga yang zigomorf. Kelompok bunga atau kaliks berwarna putih atau kuning. Reproduksi biseksual dan memiliki 1 benang sari dan 1 kepala sari. Contohnya adalah Philodendron lanuginosum, seperti gambar yang tertera. Nah, selanjutnya adalah filum maaf, bisa di next anunya, PPT-nya. Nah, selanjutnya adalah filum Pontederiaceae, yaitu tumbuhan berbunga yang berhabitat di tempat yang lembab atau pada genangan air. Nah, daunnya berbentuk bulat telur ataupun lancet. Memiliki 6 benang sari, 1 putik dan 6 tepal. Berkelamin tunggal dan berbatang semu. Contohnya adalah eceng gondok dan eceng padi. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada teman kelompok saya. Kak Nurul Uswa mungkin. Silahkan. Baik, selanjutnya mungkin akan dilanjutkan oleh Rahayu Landari. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, filum Pontederiaceae, di mana tumbuhan ini berbunga berhabitat di tempat yang lembab atau genangan air, daun dan sari, 1 putik dan 6 petal, berkelamin tunggal, batang semu, contohnya eceng gondok dan eceng padi. Selanjutnya, famili Haemodoraceae. Haemodoraceae adalah famili dari monokotil Commelidinidae yang memiliki sekitar 112 spesies dalam 6 genera. Famili ini sering disebut sebagai bloodroot atau famili bloodwort karena pigmentasi kemerahan di bagian sawah tanah. Haemodoridae subfamili atau sebagai keluarga cakar kanguru Macrophydia yang berbentuk bunga menyerupai cakar kanguru. Contohnya Anigo Santos sp. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman. Baik, selanjutnya mungkin akan dilanjutkan oleh Nur Nadia. Baik, saya akan melanjutkan materi dari teman kelompok saya, yaitu famili Cianstraceae. Yang pertama itu karakteristik dari famili Cianstraceae.
yaitu berhabistus herba atau terna, perennial daun berbentuk lancet atau bulat telur, atau bulat telur dengan tepi daun rata. Subkelas klasis Lidae terdiri dari 15 keluarga dan hampir 8.000 spesies. Distribusi kosmopolitan lebih dari 4-5 tahun spesies milik 2 keluarga. Orchidaceae dan Liliaceae hampir setengah dari spesies yang termasuk ke dalam Liliaceae. Keluarga heterogen yang sering dipisahkan menjadi puluhan keluarga yang lebih kecil dan mungkin tidak berhubungan. Famili selanjutnya mungkin akan dilanjutkan oleh Saudara Tiara. Baik, selanjutnya ialah famili Liliaceae. Yang pertama, habitat, terna dengan rimpang atau umbi lapis, kadang-kadang semak atau perdu berupa tumbuhan memanjat. Dan pada daunnya tunggal, tersebar pada batang atau terkumpul sebagai roset akar, ada kalanya tereduksi dan cabang-cabangnya berubah menjadi cladodium. Dan buahnya itu menumpang atau setengah tenggelam, kebanyakan beruang 3 dengan tembuni di sudut-sudut ruang dan buahnya buah kendanga atau buah buni. Selanjutnya saya serahkan kepada teman kelompok saya. Selanjutnya Saudari Namira Rahman. Ya, baik. Masih lanjutan dari famili Liliaceae. Buah, biji dengan banyak sekali endosperm, lembaga lurus atau bengkok. Bunganya kecil sampai sangat besar dan amat menarik. Kebanyakan banci, actinomorf atau sedikit zygomorf. Hiasan bunga berupa tenda bunga yang menyerupai mahkota dengan atau tanpa perlekatan berupa bulu. Terdiri atas 6 daun tenda bunga, jarang hanya 4 atau lebih dari 6. Kebanyakan jelas tersusun dalam 2 lingkaran. Benang sari 6, jarang sampai 12 atau hanya 3 yang berhadapan dengan daun-daun tenda bunga. Tangkai sarinya bebas atau berlekatan dengan berbagai cara. Kepala sarinya beruang 2, membuka dengan celah membujur, jarang dengan suatu liang pada ujungnya. Oke, next. Adapun contoh spesies dari Liliaceae ini yaitu Allium cepa atau bawang, Allium sativum atau bawang putih dan juga jungkul. Next. Selanjutnya famili Iridaceae, terna perennial dengan akar-akar yang tumbuh dari rimpang, umbi sisik atau umbi lapis. Daun-daun pipi memanjang, tersusun sebagai roset akar atau bertunggang pada batang dalam 2 baris, dan berubi pada pangkalnya. Bunga berupa bunga banci, actinomorf atau zygomorf. Kebanyakan tersusun dalam rangkaian yang bersifat racemosa dan seringkali tampak sangat indah dan menarik. Hiasan bunga terdiri atas tenda yang menyerupai mahkota berbilangan 3, tersusun dalam 2 lingkaran dengan daun-daun tenda bunga yang sama atau berbeda baik dalam suatu bentuk, struktur, ukurannya. Nah, famili ini juga tidak lekas gugur. Selanjutnya, adapun contohnya yaitu bunga brojo bintang dan bunga gladiol kuning. Selanjutnya famili Veloziaceae. Habitus terna atau herba perennial yang berkayu dengan batang yang tebal, bercabang dengan cabang yang bergarpu. Daun sempit, memanjang, berujung runcing yang tersusun sebagai roset batang. Bunganya terpisah pada tangkai yang panjang, berwarna putih, kuning, ungu, dan biru serta merupakan bunga banci. Hiasan bunga terdiri atas 6 daun tenda bunga yang berlekatan dan tersusun dalam 2 lingkaran. Benang sari ada 6 dan tersusun dalam 6 berkas yang masing-masing terdiri atas 2-6 benang sari. Bakal buahnya tenggelam, beruang 3 dengan banyak bakal biji. Berupa buah kendaga yang kering dan keras, ujung rata atau cekung. Biji banyak, pipih, mempunyai endosperm dan lembaga yang kecil. Adapun contohnya yaitu Velozia arabica dan Barbacenia van. Adapun materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kelompok saya.
Baik, saya akan melanjutkan materi dari teman kelompok saya mengenai famili Aloaceae dengan Hibiscus terna atau herba perennial dengan rimpang atau berbentuk umbi. Yang kedua, daunnya besar, tunggal atau bergerigi dengan filotaksis roset akar. Bunga biseksual dengan simetri bunga actinomorph. Bunganya majemuk, bentuk payung yang terdapat pada bagian terminal. Periantiumnya berupa corolla yang terdiri dari 6 petal. Stamennya berjumlah 6, pistiliumnya berjumlah 3 dengan ukuran yang pendek. Memiliki banyak biji dengan endosperm dan lembaga yang kecil. Next. Kemudian famili bisa kembali ke famili Agafaceae. Ya, selanjutnya itu famili Agafaceae. Perdu atau pohon kecil yang bercabang, jarang memanjat atau herba pendek yang keluar dari rizoma pendek. Daunnya tunggal tersebar, sesil, cenderung berkumpul pada ujung batang atau cabang dekat permukaan tanah. Perennial umumnya menebar pada sukulen, keras, sering berduri di pinggirnya. Urat daun sejajar namun sering kabur. Bunga dalam racemus panicula atau capiculum yang padat. Tepal 6 dalam 2 lingkaran, petaloid, tebal berdaging, lepas atau bersatu membentuk tabung. Stamen 6, filamen lepas melekat pada dasar tepal atau tabung periantum. Geneseum 3 karpel membentuk satu ovarium, superus atau invers. Stilus 1 dengan 3 stigma umumnya memiliki 3 kelenjar nektar. Biji dengan endosperm mengandung hemiselulosa, minyak, dan protein sebagai cadangan makanan. Suku ini terdiri dari 18 marga dan 60 jenis. Selanjutnya saya serahkan kepada teman kelompok. Mungkin Saudara Isma bisa mengakhirinya sampai akhir. Ya, baik. Lanjut ke famili Santroaceae. Merupakan salah satu tumbuhan semak yang berbunga, memiliki banyak daun panjang yang sempit dengan penampang berbentuk baji. Pertumbuhan sangat lambat dengan kenaikan tahunan hanya 1 inci. Batangnya dinabatkan dengan rumpun batang panjang. Sistem akar disangkal menyediakan orange dan memiliki jamur mikorhiza simbiosis yang membantu pengangkutan nutrisi dari tanah yang buruk. Bunganya menarik bagi semut, lebah, dan kupu-kupu. Pohon rumput dewasa memakan waktu beberapa dekade untuk tumbuh hidup selama 600 tahun. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.